Karena penasaran, berarti mereka ingin berkunjung ke sana dan melihat bagaimana sih yang namanya hutan mangrove Tongke-Tongke. Yang kedua, ingin belajar, ingin di sana kan banyak juga orang atau mahasiswa atau masyarakat dari kabupaten lain ataupun mungkin masyarakat Sinjai yang ingin menimba ilmu di sana tentang kehutanan, tentang perikanan, tentang kelautan itu. Jadi sebagai suatu pertukaran informasi atau transfer informasi di dalam sektor pariwisata. Yang ketiga adalah karena hutan mangrove Tongke-Tongke ini satu-satunya di Indonesia yang merupakan hutan mangrove terapat. Rapat gitu. Dia kan rapat gitu kan. Terapat, padat. Jadi di Indonesia rapat dan subur gitu. Artinya begini, biasanya kan kalau hutan mangrove itu mereka itu tumbuhnya agak jarang-jarang gitu kan, begini hitam api. Mereka tumbuhnya agak jarang gitu, mungkin sekitar 1 meter baru ada lagi. Kalau ini tidak, dia rapat, jadi akarnya itu dia biasanya itu akarnya itu saling terkait satu sama lain ya. Jadi kadang itu kalau kita mau melihat apanya lagi namanya pohonnya, jadi kita tidak tahu oh ini batangnya karena kan kayak rapat sekali gitu. Jadi adalah salah satu hutan mangrove yang terapat di Indonesia. Terus yang kedua adalah karena hutan mangrove ini merupakan suatu objek wisata alam dan ekowisata yang mempunyai nilai tinggi histori. Pertama, perjuangannya masyarakat di sana ketika mereka menggagas, ketika mereka membangun objek wisata tersebut. Mulanya kan ini bukan objek wisata, mulanya adalah sebagai penangkal abrasi, penahan tsunami dari derasnya apalagi air laut ke desa Tongke-Tongke. Nah, orang yang menggagas pertama kali itu adalah seorang tokoh masyarakat dan pencinta lingkungan, yaitu Pak Haji Tayyip. Pernah dengar? Bukan, iya Tayyip ya Pak Coco, dia mantan sekda juga, tetapi Haji Tayyip ini adalah orang khusus, memang orang yang pencinta dan pemerhati dan penggagas daripada hutan mangrove di Tongke-Tongke. Dia kalau mau mencari data boleh silahkan cari data, tetapi mungkin tidak konek kita punya judul ya, jadi penggagas. Nah, dari gagasan tersebut sehingga masyarakat melihat ini bahwa memang cocok sekali kalau hutan mangrove itu kita tanam secara bersama-sama gotong royong oleh seluruh masyarakat, bukan seluruh, beberapa masyarakat untuk dijadikan penahan abrasi. Dan sampai setelah tertanam itu sekitar 35 tahun lalu tidak pernah lagi ada banjir, tidak pernah ada tsunami, apalagi banjir, dan tidak pernah ada abrasi. Nah itu kenapa orang tertarik ke hutan mangrove yang kedua adalah karena adanya promosi yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dan dikenal oleh seluruh hampir dia sudah sampai di secara nasional. Kenapa aja? Karena menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat di dalam pengembangan hutan mangrove Tongke-Tongke. Kenapa lagi orang mau berkunjung ke sana? Ya karena ingin rileks, santai. Kebanyakan kalau anak muda milenial itu kan mereka datang ke sana karena pertama itu ada mengambil foto, yang kedua karena mungkin ingin mencari suasana lain atau mencari ingin melihat langsung daripada hutan mangrove Tongke-Tongke. Saya kira itu saja kenapa orang tertarik ke hutan mangrove Tongke-Tongke ya. Selanjutnya, apa hal yang dilakukan oleh pemerintah di Sparbud dan pemerintah desa Tongke-Tongke untuk meningkatkan minat wisatawan? Yang apa? Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan Kondisi Sparbud dan pemerintah desa Tongke-Tongke untuk meningkatkan minat wisatawan? Itu tadi melalui promosi dan pemasaran pariwisata untuk Tongke-Tongke. Yang kedua, mengikuti pameran-pameran atau event-event atau mengadakan event-event wisata dan budaya dan diikutkan Tongke-Tongke sebagai salah satu destinasi wisata yang dikelola pemerintah daerah dan menjadi penunjang PAT. Apa yang dilakukan lagi adalah pertama memelihara dan mengembangkan objek wisata tersebut. Yang ketiga adalah menjaga dan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga kebersihan dan tidak menebang pohon mangrove dengan seenaknya. Boleh ditebang itu kalau dia sudah tua, tetapi kalau untuk
kebutuhan-kebutuhan lain. Kalau dia masih bertumbuh tidak boleh karena dia akan merusak ekosistem. Yang keempat adalah selalu kita melakukan monitoring dan evaluasi ke hutan mangrove Tengge Tongkit di dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, juga dalam rangka memberikan edukasi, memantau langsung dan meninjau perkembangan dari hutan mangrove Tengge Tongkit dan perkembangan daripada pemasukan PAD di Kabupaten Sinjai. Terus yang selanjutnya adalah memantau dan memonitor langsung tentang pemakaian atau begini, ada tidak pengunjung yang menggunakan pembayaran tunai non tunai. Kan kita di sana hutan mangrove itu bisa dibayar tapi melalui mahal ya, uang langsung dikasihkan penjaganya atau petugasnya, juga bisa melalui non tunai atau mobile banking. Yang selanjutnya adalah membangun sarana dan prasarana di sana, yaitu sarana prasarana termasuk sarkas jalannya, kebutuhan dari tempat penjagaannya, gerbangnya dan lain sebagainya. Apakah akses untuk masuk ke dalam objek wisata hutan mangrove Tengge Tongkit sudah dalam kondisi baik? Iya, kamu sudah pernah ke sana kan? Ya, sudah. Menurutku kita dulu jawab dulu. Kalau saya alhamdulillah lancar mudah nih. Itu sudah mau jawab sudah situ. Sudah sebanyak komunitas. Iya, begini deh. Kalau saya selaku pemerintah atau mewakili pemerintah itu, kalau menurut saya ya secara subjektif dan saya tidak pernah menilai main kalau objektif, kalau main jelek-jelek. Sudah bagus, tetapi kalau saya ke depannya ya mudah-mudahan itu nanti di jalanan menuju hutan mangrove Tengge Tongkit lebih lebar, begitu mungkin ya, bukan begitu? Kasih kita ya karena ya satu mobil bisa, juga kalau papasan ini kan, kalau mobil biasa kita harus tinggi dan bahaya kan kalau kadang ya macet. Bukan macet juga, kendaraan juga bisa jatuh bannya atau apa tahu ya itu tidak apa-apa, begitu saja begitu. Selanjutnya, apakah terdapat faktor penunjang seperti penginapan, rumah makan, toko cenderamata di perjalanan di objek hutan mangrove Tengge Tongkit dan kamu melihat apa dulu sebelum? Kalau soal toko cenderamata ada Bu? Ada. Makanan? Ada. Kalau soal penginapan? Homestay. Di homestay Bu? Iya, kalau di sana begini deh, karena pemerintah atau mungkin dia swasta belum tertarik untuk bukan pemerintah, belum ada di sana, belum ada sana penginapan atau wisma atau hotel apalagi, jadi kita berdayakan masyarakat. Disitulah letak pemerintah daerah di dalam menggerakkan masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi sektor pariwisata, itu adalah homestay. Jadi ada rumah-rumah yang kita pilih untuk jadikan tempat para pengunjung. Oke, ada homestay. Terus apalagi transportasi ke sana lancar. Kalau masuk ke sana itu dari kota itu saya tidak tahu berapa, yang jelas lancar setiap hari lancar di sana. Ya lanjut. Pak itu gitu. Apakah terdapat fasilitas pendukung seperti bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit dan sejenisnya di objek hutan mangrove? Tidak ada pos, tidak ada cabangnya pos di sana. Kalau untuk fasilitas kesehatan kan dekat di situ daripada posyandu, ada juga pustu di sana. Terus untuk pemerintahan di sana di situ kan dekat dari kantor desa, pelayanan desa. Terus kalau untuk kebutuhan untuk transaksi keuangan belum ada. Terus apalagi kita bilang tadi, kebutuhan apa lagi? Ini Telekomunikasi kan bisa pakai HP kan. Kalau kalau begini, secara pribadi mereka punya telekomunikasi masing-masing, punya HP kan masing-masing. Terus kalau untuk penjual pulsanya ada di sini, di kios ada. Ya. Apalagi, kalau saya pertanyaan tidak begitu gampang. Apa? Selanjutnya, bukan ini. Apalagi? Baca di situ mungkin. Ini ada ya perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Ini yang tadi kita bilang, kenapa pengunjung, kenapa hingga jadi bahas itu sejarah keberadaan dari hutan mangrove, supaya mereka tahu bahwa hutan mangrove itu digagas pertama kali oleh masyarakat setempat, bukan pemerintah. Pemerintah cuma mau
melanjutkan dari apa yang sudah ada. Iya. Jadi Ya, bagaimana alur birokrasi dalam pelaksanaan PAD dalam kalau alur birokrasi kan dikelola sendiri oleh pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Alurnya itu adalah ketika ya sederhana saja, petugas yang mengumpulkan uang, kalau dia secara manual, kalau secara e-banking kan langsung ke bank. Kalau petugasnya itu biasanya kita itu sekali seminggu mau jemput uang tersebut, menjemput hasil daripada penjualan tiket tersebut. apakah ada hambatan dalam pelaksanaan PAD tersebut jika ditinjau dari aspek birokrasi? Ya. Saya kira tidak ada yang menghambat karena semua aturan sudah kita laksanakan, kita sudah terbitkan, masyarakat juga mendukung, petugas juga ada, jadi saya kira tidak ada hambatan. Apa langkah taktis yang dilakukan untuk mengatasi ketika terjadi permasalahan dalam aspek Birokrasi karena tidak ada masalah. Kalau langkah taktisnya ya kita akan berencana membuat regulasi yang lebih sederhana, yang lebih simpel, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kalau pelayanannya tidak perlu kita ubah regulasi, kita pelayanannya dan berikan edukasi kepada petugas di sana, petugas daripada objek wisata atau petugas teknisnya, bagaimana cara melayani pengunjung dengan baik. Kalau birokrasi kalau saya bagaimana cara mengatasi daripada PAD. Orang kan puas kalau pelayanannya bagus kan, pelayanan pos. Pertama pelayanannya kita terhadap pengunjung, pertama membayar, terus menjaga kebersihan, terus keberadaan sarana dan prasarana di sana. Itu misalnya tidak ada, kalau masalah tidak ada masalah. Mereka mendukung namun sepanjang ini ya permasalahannya cuma satu, lagi pertumbuhan dari PAD kita kan menurun dari tahun ke tahun. Bukan diturun jam masih ya turun menurun, tidak apa-apa ya, karena kemarin juga ada yang mau bertanya kenapa Bu turun, PAD tidak tercapai target di tahun 2021 hingga 2023, ya karena minimnya dana pemeliharaan. Orang itu kalau mau berkunjung ke suatu pariwisata ingin ada perubahan sedikit, misalnya saya ke Hutan Mangrove ke Tongke, jangan maju kan itu tinggi, dengan caca minta, seandainya saya begini, kalau ada pemeliharaan, begitu tuh makanya masih ada pengunjung apa kenunya, bikin dulu pintu gerbang lain toh, yang pokoknya yang kekinian toh, itu lagi, bukan toh, ada pintu gerbangnya baru, pasti orang penasaran, tapi karena ini hampir tidak ada kita pelayanan sama dari masyarakat ya. Karena kalau ini membangun sebuah apapun itu, baik mobil wisata, pasar dan lain sebagainya, rumah sakit kan perlu dana ya. Tapi sepanjang ini nggak pernah mengeluh, cuma mungkin karena bukan mengeluh ya, cuma karena target PAD itu tidak tercapai, sehingga evaluasi itu harus ada. Oke Hermansyah, sudah ini ya Hermansyah. Ibu Sudah selesai kan, mudah-mudahan kamu itu bisa mendapatkan nilai A+ ya. Amin. Ada A+? Enggak ya? Menjadi A supaya ini saya juga tidak sia-sia juga dengan cara ini. Amin. Belajar di baik-baik. Semua apa yang ada sih tertuang industrialisasi kepariwisataan, industri pariwisata itu hotel, travel, apalagi namanya jasa guide, pendamping, apa namanya itu kayak ini penjemah itu, makan itu, nanti ditanya apa hubungannya dengan pendapatan asli, jelas karena itu akan meningkatkan pendapatan dan peningkatan ekonomi masyarakat secara dari sektor pariwisata. Oke sih, ambil ini ya, saya akan jadikan sebagai bahan bacaan nanti. Kalau kita nanti Oke, betul Firmansyah. Amin. Tapi jangan mikir lama-lama, tampung-tampung nih kalau kemarin sebegini lengkap tidak kata, langsung bikin, gaskan. Terus itu cari cari jadwal, konsultasi sama pemerintah. Pak, kapan? Supaya bisa selesai. Biasanya orang terlena kalau akhirnya begini toh. Iya Bu. Jangan begini deh. Karena itu dosennya KW. Ditelepon di mana Ki Pak? Ada di kantor. Giliran di kantor, di kampus tidak ada. Di mana Pak? Di rumah nih. Baru kalau di rumah kan tidak enak Pak. Tapi kalau di rumah itu sudah mati datang Ki. Bagus sekali Tuhan itu waktu. Supaya kalau orang sudah sholat, bersinar muka, hati tenang.
lain kalau sore kita datang, capek nih orang, datang lagi mahasiswa. Jangan ambil hari-hari yang membuat hari-hari yang mendinginkan, deh. Insya Allah cepat kita menangani, tidak banyak beresiko. Oke? Ya. Ada satu pertanyaanku Bu. Apa? Itu kalau misalnya toko Cendrawasih, parkir sama homestay masuk PAD itu atau tidak? Tidak, kalau parkir itu masyarakat sendiri yang menggagas. Jadi masyarakat di sekitar situ yang punya pendapatan, ya kan tanahnya tahu, kan tanahnya situ tidak ada pondok punya. Terus apalagi namanya Cendrawasih kan masyarakat sendiri yang gagas, gitu. Cuman begini, mungkin kekurangannya adalah kurang kreativitas. Itulah PR dari Dinas Pariwisata, bagaimana supaya mereka lebih kreativitas dan mungkin tempat-tempat itu mungkin lebih estetika. Tidak Jina bilang harus bangunan apa, dan bangunan apa maksudnya bangunan batu, tidak Ji, kayu atau apa di situ. Kita sudah bilang sama masyarakat setempat, tetapi mungkin karena kita tahu juga Sianto tuh mereka terbatas juga. Apalagi namanya layanan apa lagi namanya tadi, homestay. Iya, homestay kan itu rumah penduduk. Homestay itu termasuk di depan itu, depan pas dimasuk itu depannya hutan mangrove. Rumahnya ibu, lupa iki. Ibu itu juga yang depan itu tadi menjual-jual juga, terus di sana menjual-jual juga, hampir semua situ menjual. Artinya mereka yang menjual, mereka yang pendapatan mereka itu dominan itu dari hutan mangrove. Jadi pemerintah itu cuma ngambil tarif itu PAD dari 10.000 dari pengunjung, 5.000 dari anak-anak, pengunjung dewasa 10.000, dari 5.000 untuk pengunjung anak-anak. Berapa banyak itu tuh diambil pemerintah. Tidak ada kita ambil parkiran dan lain sebagainya. Oke? Iya Bu. Bagaimana menurutmu pemberian masyarakat sudah gimana? Top check Pak? Memang masyarakat mungkin mengatakan, tidak ada dikasihkan Kak saya dari PAD. Tapi namanya pemerintah kan untuk kalian juga kan untuk PAD, pendapatan khas daerah untuk pembangunan dari masyarakat ke masyarakat. Kak, untuk masyarakatnya silahkan untuk mengelola parkirannya, silahkan mengelola homestay-nya. Kalau homestay itu 600.000 loh Des per malam. Iya, tergantung tamunya. Kalau bule atau Jepang atau bule dari Turki dan lain sebagainya, itu lebih 1.500.000 tadi dengan kurs rupiah. Makanya kehadiran pariwisata itu menjadikan pertumbuhan ekonomi. Oke? Orang apa kita? Lapa Bu. Oh ya, apa di sana? Di dalam Bu. Di Lelo, itu Lelo itu adalah pariwisata. Kami juga itu wisata kuliner. Nggak pernah itu sudi itu. Biar tidak promosikan dia, toh? Sampai depan rumah parkir mobil. Itu, biar itu tuh deh yang ada itu toh. Bukan bilang rumah makan Adi saja, itu depan kita tahu ada itu kan warung-warung. Di situ kalau malam minggu kena kalau murah-murah kan tidak dapat Kak, tempat parkir. Nah itu, situ di depan itu loh deh itu yang setelah warung. apa? Mana itu tuh? Pas sebelum depannya belok kan? Ada masjid tuh. Iya Bu, masuk Lelo Budi. Masjid Lelo. Kan ada warung-warung di sini. Iya ada. Di sini. Kalau tidak mau tong itu di depan warungnya tidak mau gitu tuh. Tujuannya itu kesat kita bukan tong itu bahkan kita kan mengerti juga. Jadi salah satunya di situ depannya masjid bisa masuk di situ. Itu tidak ada masjid luas kan? Luas itu loh. Baik, biasa. Ini tidak bagus sebenarnya. Toh, di jalan depan toh, lihat pengambilan kartis toh. Kalau mau mikir jelek toh. Dalam itu juga. Nah begitu. Kasih murus duit yang berapa meter ke itu dari situ ke situ. Dan cukup 1 kilo loh. Jelek. Tidak apa-apa deh biar jeleknya, yang penting masih terpakai. Thank you. Kalau kita selanjutnya. Oke deh, mau foto?